Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak ibu semuanya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Tapi kalau ibu lihat-lihat sepertinya hari ini ada yang kurang sehat ya di kelas kita. Ada yang tahu siapa? Yang kurang sehat hari ini adalah lingkungan kelas kita. Coba Anda semua perhatikan di bawah mejanya masing-masing berserakan sampah. Untuk itu, ayo ambil dulu sampah yang ada di bawah mejanya masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya ibu mau Anda semua meluruskan dulu bangkunya, lihat teman di depan dan di sampingnya. Oke, sudah rapi. Sekarang bagaimana kelas kita Anda semuanya? Sudah sehat? Oke, baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Kepada ketua, tolong dipimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran Ananda terlebih dahulu. Tolong didengarkan ya. Aura, Hadir, Bu. Della, Hadir, Bu. Belia. Hadir, Bu. Kemana Belia Ananda? Sakit, Bu. Apakah Belia ada memberi kabar? Ada, Bu. Oke, baik. Hafizatul, Hadir, Bu. Claraisa. Hadir, Bu. Oke, baik. Berarti yang tidak hadir hari ini adalah Belia ya. Semoga Belia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk Ananda ibu semuanya, jika ada yang berhalangan hadir untuk masuk ke dalam kelas, tolong Ananda memberi kabar kepada ibu atau kepada temannya. Baik, Bu. Oke, baik. Apakah Ananda semua sudah siap untuk pembelajaran? Siap, Bu. Oke, kita lanjut ya. Mutia, kenapa sepertinya kurang bersemangat? Apakah Ananda sedang tidak enak badan? Oke, baik. Apakah Anda sanggup untuk melaksanakan pembelajaran? Baik. Kalau tidak sanggup, kabari ibu ya. Oke, baik. Sebelum masuk pada pembelajaran, apakah Anda dan ibu semuanya sudah siap? Siap, Bu. Oke, baik. Apakah ada Anda yang masih ingat materi kita sebelumnya? Masih, Bu. Ayo, siapa yang tahu apa materi kita sebelumnya? Nah, ternyata Anda masih ingat ya pembelajaran kita sebelumnya. Selanjutnya siapa yang tahu pembelajaran kita hari ini apa? Yang tahu, ayo tunjuk tangan. Ya, Aura silakan. Teks prosedur, Bu. Baik, berarti Aura telah belajar semalam ya. Iya, Bu. Dan pembelajaran kita hari ini adalah teks prosedur. Untuk itu, sebelum kita memasuki materi teks prosedur, Ibu mau Ananda memperhatikan dulu video yang telah Ibu sediakan.
Ini opsional aja sih. Setelah itu masukin bubur kertasnya, tapi setengah aja ya, jangan langsung semua. Jangan lupa diaduk. Masukin cetakannya ke dalam air, sambil sedikit diaduk dan cetakannya supaya bubur kertasnya bisa masuk ke dalam cetakan. Kalau merasa bumbunya kurang banyak, bisa ditambah lagi kok. Kalau airnya sudah tiris, cetakan bagian atas bisa dilepas. Ini ya bentuknya kalau udah dibuka. Kalau pinggirnya kurang rapi, bisa dirapiin pakai cetakan atasnya kayak gini. Selanjutnya dijemur sebentar supaya sisa airnya bisa turun. Ini gak bakal ambil kok, tenang aja. Masuk ke tahap pemberian yang kedua. Siapin sampai kering. Terus cetakannya dibalik kayak gini. Siapin sponge. Gunanya untuk menyerap sisa-sisa air yang masih ada. Ditekan-tekan sampai pastikan benar-benar kering. Di tahap yang paling sulit harus melepas kertasnya dari cetakan. Aku jemput-jemput sedikit bagian ujungnya. Terus aku tarik perlahan-lahan. Pokoknya jangan sampai robek deh. Setelah ujung-ujungnya terlepas, aku tarik di kedua sisi kertasnya sampai semua bagian kertasnya terangkat. Lalu diletakkan lagi di atas serbet, terus dijemur deh sampai kering. Diketan harus sampai kering ya. Ini ada beberapa yang sudah kering. Selanjutnya, tinggal cetakannya dan bubur kertasnya. Langsung memilih hasilnya aja yuk. Ini dia hasilnya kalau sudah kering. Hasilnya cantik, ditambah dengan mudah-mudahnya. Tapi ada juga sih yang gagal. Sekian video DIY-nya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, cukup. Oke, baik. Setelah Ananda menonton video tadi, menurut Ananda, video tersebut termasuk ke dalam jenis teks apa? Ada yang tahu? Oke, baik. Ananda tahu bahwa video tadi termasuk ke dalam teks prosedur. Selanjutnya, Ibu mau menjelaskan tentang video tersebut. Oke, video tadi adalah sebuah teks prosedur yang membahas bagaimana cara kita mengolah sampah anorganik yaitu kertas menjadi kertas lagi. Dan bahan-bahan yang ada di dalam video tadi yaitu kertas bekas, ada air, ada blender, ada cetakan, bisa dibuat sendiri dari kanvas bekas, ada sarbet, ada bunga kering opsional untuk menambah keestetikan, ada spons dan wadah. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan kertas tadi yaitu yang pertama, rendam kertas bekas di dalam air selama 30 menit. Selanjutnya, blender kertas yang sudah direndam hingga halus. Lalu siapkan cetakan dan tambahkan air ke dalamnya. Selanjutnya, kita bisa menuangkan bubur kertas ke dalam cetakan. Lalu kita bisa tekan bubur kertas dengan cetakan untuk mengeluarkan airnya hingga kering. Setelah itu, kita bisa menjemur kertas hingga kering dan lepaskan kertas dari cetakan yang telah kita buat tadi dengan hati-hati. Oke, apakah Anda paham dengan cara pembuatan kertas dari kertas bekas tadi? Paham, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menjelaskan pengertian teks prosedur.
Yang kedua, menganalisis struktur teks prosedur. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri teks prosedur. Dan yang keempat adalah menjelaskan cara-cara membuat teks prosedur. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu apa itu teks prosedur? Apakah ada Ananda yang tahu apa itu teks prosedur? Saya, Bu. Oke, silakan Pija. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara melakukan sesuatu, Bu. Oke, benar sekali. Jangan sekali Pija. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi petunjuk, langkah-langkah, ataupun tahapan yang berurutan berupa perintah untuk membuat atau melaksanakan sesuatu, sehingga bisa menjadi manfaat dan pedoman bagi kita pembaca. Apakah Ananda Ibu semuanya pernah menyaksikan atau membaca teks prosedur? Pernah, Bu. Oke, baik. Ananda biasanya membaca teks prosedur tentang apa? Membuat makanan, Bu. Oke, membuat makanan. Ada lagi? Memasak nasi goreng, Bu. Oke, memasak nasi goreng. Ananda Ibu semuanya biasanya melihat teks prosedur itu di mana? Di YouTube. Oke, ada di Google, ada di TV, ada di koran, ada di belakang kemasan Royco, ada pada buku teks, dan ada pada buku resep makanan. Berarti Anda semuanya sudah paham mengenai pengertian teks prosedur? Sudah, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada materi struktur teks prosedur. Ada yang tahu apa itu struktur teks prosedur? Saya, Bu. Silakan Zeta. Struktur teks prosedur itu terdiri dari judul, alat dan bahan, beserta langkah-langkahnya, Bu. Oke, baik. Benar sekali ya Zeta. Jadi Anda dan Ibu semuanya, teks prosedur itu memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu judul. Judul ini mewakili dari tujuan teks prosedur yang kita buat. Jadi judul itu adalah tujuan sehingga menarik perhatian pembaca. Selanjutnya ada alat dan bahan, yaitu hal yang diperlukan untuk kita melakukan tujuan kita tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah, yaitu tahapan atau proses pembuatan atau melakukan sesuatu dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Bagaimana Anda paham dengan struktur yang telah Ibu jelaskan? Paham, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah struktur. Anda pahami dulu dan lihat dengan baik-baik. Nanti Ibu akan bertanya, struktur ini termasuk ke dalam apa? Ada yang tahu? Siapa Anda? Saya, Bu. Silakan Aura. Jawabannya yaitu langkah-langkah untuk menghidupkan laptop. Nah, benar sekali yang dijelaskan oleh Aura tadi termasuk kepada langkah-langkah dalam menghidupkan laptop. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu contoh dari teks prosedur. Seperti yang telah Anda jawab tadi, ada beberapa contoh teks prosedur. Yang pertama yaitu resep makanan, seperti cara memasak nasi goreng yang telah dijawab teman kita, penggunaan peralatan seperti cara menghidupkan laptop tadi, lalu ada prosedur keamanan, dan selanjutnya ada instruksi pemasangan seperti kipas angin, ada TV, dan banyak alat elektronik lainnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi apa saja ciri-ciri dari teks prosedur. Ada yang tahu Anda apa saja ciri-ciri dari teks prosedur? Saya, Bu. Oke, silakan Putri. Terdiri dari struktur judul, alat dan bahan, menggunakan bahasa singkat dan jelas, menggunakan kalimat perintah, menggunakan urutan atau poin pengerjaan, menggunakan sumber pendukung. Oke, benar sekali ya Putri. Jadi ciri-ciri dari teks prosedur itu yang pertama adalah terdiri dari struktur alat dan bahan dan terdiri dari struktur langkah-langkah pengerjaan. Selanjutnya menggunakan bahasa asing, singkat dan jelas. Lalu menggunakan kalimat perintah, menggunakan urutan atau poin pengerjaan seperti angka 1, 2, 3, kalimat pertama, kedua, ketiga, atau poin-poin, dan selanjutnya menggunakan gambar pendukung yang meyakinkan pembaca. Mengerti Anda Ibu semuanya? Mengerti, Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum lanjut ke materi sebelumnya, Putri Amelia sepertinya kurang fokus. Apakah Anda sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik. Sepertinya Anda semua memang sudah tidak fokus lagi ya. Untuk itu Ibu mau mengecek semangat Anda terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, jawab Ibu dengan keras ya.
bagaimana cara membuat teks prosedur. Apakah ada ibu yang tahu? Ya, Bu. Oke, silakan, Mama. Yang pertama itu menentukan judul, yang kedua itu membuat rincian alat dan bahan, dan kemudian tuliskan tahapan-tahapannya, Bu. Oke, baik, benar sekali. Jadi, cara membuat teks prosedur itu adalah yang pertama, kita harus menentukan judul teks prosedur yang akan kita buat. Selanjutnya, kita harus membuat judul semenarik mungkin hingga orang-orang mau membaca apa yang telah kita tulis. Lalu kita bisa merincikan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat dan melakukan sesuatu. Namun, jika membuat teks prosedur tentang tata cara menggunakan sesuatu seperti tata cara menggunakan laptop, jika tidak menggunakan alat dan bahan, maka struktur ini boleh dihilangkan. Mengerti ya, Nanda? Mengerti, Bu. Nah, selanjutnya menyusun langkah-langkah pengerjaan secara berurutan, boleh dengan nomor, poin, ataupun kata bilangan seperti pertama, kedua, dan ketiga seperti yang Ibu jelaskan tadi. Mengerti Anda semua? Mengerti, Bu. Oke, baik. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu tidak akan melanjutkan jika Anda belum diam. Apakah Anda semua masih mau belajar? Masih, Bu. Oke, kalau masih mau belajar silakan perhatikan ke depan. Oke, setelah materi kita dari awal sampai akhir tadi, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Siapa yang tahu apa kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal hingga akhir tadi? Saya, Bu. Oke, Dela silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu yang diawali dengan judul, perincian alat dan bahan, lalu jelaskan tahapannya. Oke, benar sekali. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu teks prosedur itu adalah teks yang bertujuan menarik dan menginspirasi minat pembaca untuk membaca teks yang kita buat, menonton, bahkan meniru tahapan-tahapan yang telah kita jelaskan. Selanjutnya, teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah berisi alat dan bahan yang dibutuhkan serta langkah-langkah pengerjaan secara berurutan. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Jadi Ibu mau memberi Anda semua tugas untuk dikerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Tugasnya itu yaitu membuat satu teks prosedur dengan tema bebas, kemudian analisis strukturnya. Tugas ini dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan minggu depan. Apakah Anda semua paham? Paham, Bu. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, baik. Selanjutnya Ibu mau memberi hadiah untuk Ananda yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu tadi. Oke, tadi Zeta sudah aktif dalam menjawab pertanyaan Ibu. Oke, selanjutnya Dija. Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ini Putri. Oh, ini Rahma. Oke, tadi Aura telah menjawab pertanyaan Ibu. Iya, sama-sama. Nah, setelah penjelasan tugas tadi, maka pembelajaran kita hari ini telah berakhir dari awal sampai sekarang. Selanjutnya, karena pembelajaran kita tadi dimulai dengan berdoa, maka pembelajaran kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.